Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, terutama nikmat iman, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua ini, yang itu merupakan murni karunia dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul akhir zaman yang telah membawa risalah yang lengkap, risalah yang sempurna, yang telah menunaikan amanah dengan baik, sehingga tidak ada kebaikan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam sudah terangkan kepada umat, dan tidak ada keburukan kecuali beliau sudah memperingatkan umat dari keburukan tersebut. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang limada nadrusut tauhid. Kenapa kita belajar tauhid? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di antara faedah seseorang itu belajar ilmu syar'i, dia akan tahu hal-hal yang penting dalam agama ini. Dia akan mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan terlebih dahulu daripada yang lain. Dia akan tahu skala prioritas yang harus dia utamakan dibandingkan urusan-urusan yang lain. Nah, dalam belajar ilmu agama, seseorang akan belajar ilmu yang sangat banyak sekali. Dan di antara ilmu yang dipelajari adalah hal yang berhubungan dengan akidah. Perkara yang berhubungan dengan keyakinan seorang hamba. Nah, dalam Islam, tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala menjadi perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan intisari dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan hari ini, insyaallah di waktu yang singkat ini, kita akan membahas sejenak atau dengan ringkas kenapa kita harus belajar tauhid. Semua ilmu kita butuhkan, ya. Semua kebaikan kita butuhkan. Tapi di antara kebaikan itu ada kebaikan yang paling tinggi derajatnya, ada kebaikan yang harus kita ketahui dengan baik, dan ada kebaikan yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya supaya kita faham dan kemudian betul-betul berpegang teguh dengan kebaikan tersebut. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Mengapa kita belajar tauhid? Alasan pertama, karena tauhid adalah hikmah dan tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertauhid atau tauhid adalah tujuan
penciptaan kita di dunia ini. Tauhid adalah hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata sebagian ulama tafsir, illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkan aku. Apabila penciptaan kita ini tujuannya adalah bertauhid kepada Allah, maka sudah pantas sekali buat kita semua untuk belajar tauhid dengan perhatian yang sangat besar. Supaya apa? Kita betul-betul faham tujuan kita diciptakan dunia ini. Dan supaya kita tidak menyeleweng dari tujuan penciptaan kita di dunia ini. Atau juga jangan salah faham tentang makna tauhid yang menjadi tujuan kita diciptakan di dunia ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dan ternyata seluruh kitab suci yang Allah turunkan semuanya memuat tujuan yang indah dan agung ini, mengajak kepada tauhidullah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Mari kita cermati, kita renungi ayat yang mulia tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkan aku. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari makna tauhid yang benar. Sebagian orang memaknai tauhid dengan tidak ada pencipta selain Allah. Betul, tidak ada pencipta selain Allah, tapi bukan itu makna tauhid. Tidak ada penguasa kecuali Allah. Betul, penguasa mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu makna tauhid yang didakwakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian mengatakan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sementara banyak sekali sesembahan-sesembahan yang disembah manusia di muka bumi ini. Ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, atau menyembah api, dan lain sebagainya. Maka di sini kita harus mengetahui makna tauhid dengan makna yang lurus, ya. Untuk kemudian kita wujudkan kandungan ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat baik kecuali untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah hati, ibadah anggota tubuh, atau ibadah yang menggunakan harta, hendaknya dilakukan oleh setiap kita semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya ikhlas karena Allah, ingin mengharap ridha Allah, ingin melaksanakan perintah Allah, dan juga ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, ataupun tidak ada tujuan-tujuan duniawi yang lain. Di antara jenis ibadah hati adalah tawakal, kemudian niat, kemudian rasa takut, ya. Lalu
roja, dan lain sebagainya. Hendaknya ini kita arahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadah-ibadah anggota tubuh seperti membaca Al-Qur'anul Karim, mengerjakan ibadah salat fardu ataupun sunnah, atau melangkah ke majelis ilmu, atau menolong orang lain, ya, hendaknya mengharap pahala dari Allah menjadi motivasi seseorang ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut. Demikian juga ketika beribadah dengan harta, ibadah maliyah, membantu orang lain dengan uang yang kalian miliki, membantu orang lain dengan harta yang dimiliki seseorang, atau beribadah dengan zakat, infak, atau sedekah dan lain sebagainya. Hendaknya dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridha Allah Azza wa Jal, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melaksanakan ibadah bukan untuk Allah, orang ini akan terpeleset. Orang ini akan capek, ya. Kenapa? Mengharapkan pujian, mencari sanjungan-sanjungan. Dia hanya akan semangat beribadah ketika ada orang yang melihatnya. Tapi begitu sendirian di rumah menjadi orang yang paling malas untuk beribadah. Ketika dia beribadah tidak dapat pujian, hatinya pun marah, ya. Kemudian beribadah lagi, tidak dapat pujian, marah. Beribadah dia lakukan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata nggak ada yang melihat, kecewa orang ini. Nah, orang yang tidak ikhlas itu orang yang akan capek. Tidak ada nilai dari ibadah yang dia kerjakan. Capeknya tidak ada nilainya. Hartanya yang sudah keluar tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin saja orang itu satu saat akan mendapatkan pujian dan hatinya pun senang. Akan mendapatkan aplaus dan hatinya pun gembira. Tapi itu hanya di dunia saja. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Mari kita mengingat suatu hadis, ya, yang di situ Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang yang berbuat baik dengan amalan luar biasa, tapi ternyata dimasukkan ke neraka. Nasallallahu as-salamah. Orang yang belajar ilmu, orang yang baca Al-Quran, orang yang dermawan dengan hartanya, dan orang yang berjihad dengan keberaniannya. Nabi SAW menceritakan bahwa orang-orang ini nanti akan ditanya, kamu belajar ilmu, baca Quran itu apa? Orang ini menjawab, untuk mencari ridhamu ya Allah. Tapi kemudian didustakan. Tidak. Kamu belajar, kamu membaca, tujuannya supaya disebut-sebut sebagai qari, orang yang ahli qiraah, orang yang alim. Wa qad qil, dan engkau pun sudah mendapatkannya itu. Sudah dapat pujian. Sudah disebut sebagai orang yang paling alim. Sudah dicium-cium tangannya, ya. Sudah dieluk-elukan. Tapi hanya itu saja yang dia dapatkan. Dia kemudian mendapatkan balasan yang buruk karena buruknya niat dia, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla ketika belajar ataupun mencari ilmu. Orang berikutnya adalah orang yang dermawan dengan hartanya. Tidak ada pos kebaikan kecuali dia berinfak di dalamnya. Kalau ditanya, kamu kenapa? Apa tujuanmu berinfak? Dia menjawab, untuk mencari ridha Allah, ya. Tapi kemudian didustakan. Engkau berinfak untuk disebut sebagai dermawan, dan engkau sudah mendapatkan pujian itu, lalu diseret atau dilemparkan ke neraka. Ya, ketika orang yang berjihad mendapatkan keberaniannya, ditanya, kenapa kamu berjihad? Untuk membela kalimat Allah, tapi ternyata didustakan. Tidak demikian, hatimu waktu berjihad tidak untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala.
tapi untuk disebut-sebut sebagai syuja', orang yang pemberani. Atau kalau di zaman sekarang ingin disebut pahlawan, ingin disebut orang yang berjasa bagi negaranya, dan engkau sudah dapat gelar tersebut, ya, lalu orang ini dimasukkan ke neraka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Jadi yang pertama, bahwa kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mentauhidkan Allah, karena kita semua adalah hamba-hamba Allah, karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah pas dan tepat ketika seorang hamba itu mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis ibadahnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, apa yang aku lakukan di kehidupan dunia ini, dan amalan penutup yang menutup hidupku dengan kematian, ya, itu semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita terus belajar, ya, untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang diajarkan agama kita, dan kemudian melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita belajar tauhid? Karena tauhid adalah dakwah seluruh rasul. Karena tauhid adalah agama seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke muka bumi ini. Tidak ada seorang pun dari nabi dan rasul kecuali mengajak umatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. An-Nahl ayat 36. Dan sungguh, ya, ayat mulia ini dimulai dengan takkid, penekanan, dan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak umatnya beribadah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid, ya. Di semua rasul menyerukan umat kepada umat, menyerukan tauhid kepada umatnya, mengajak umat kepada tauhidullah dan melarang mereka dari beribadah kepada tauhid. Siapa tauhid? Semua yang diibadahi selain Allah. Kullu ma'budin siwallah, ya. Entah itu syaitan atau yang lain-lain. Tapi hakikatnya orang yang tidak menyembah Allah, hakikatnya sedang menyembah syaitan. Ya bani Adam la ta'budu syaitan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Rasul pertama yang Allah Ta'ala utus, Nabi Nuh alaihissalam, mengajak umatnya dengan mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Jadi ada perintah untuk menyembah Allah, lalu ada larangan, jangan pernah menyembah selain Allah. Supaya apa? Tauhid itu menjadi murni. Ubudullah wajtanibut taghut. Karena mungkin saja ada orang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Itu yang disebut dengan musyrik. Menduakan Allah atau mungkin menigakan Allah dengan yang lain sebagainya. Perintah untuk bertauhid diiringi dengan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya seorang mukmin, mukminah faham betul, saya harus lurus terus di atas tauhid ini. Enggak boleh melakukan kekufuran kepada Allah, enggak boleh melakukan kesyirikan besar atau kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Nuh mendakwakan tauhid, Nabi Syuaib mendakwakan tauhid, ya. Nabi Hud dan juga nabi-nabi yang lain. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga Nabi Isa alaihissalam mengajak umat kepada tauhidullah. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza shirathun mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduh, sembahlah Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, seluruh nabi dan seluruh rasul mengajak umatnya kepada tauhidullah. Demikian juga nabi-nabi atau rasul-rasul yang mendapat kitab suci dari Allah, isinya mengajak manusia kepada ajaran Allah, mengajak manusia kepada tauhidullah. Tidak ada seorang pun dari nabi atau rasul yang mengatakan sembahlah aku, tidak mungkin. Mereka itu orang-orang pilihan dari Allah, ya, yang mengemban risalah Allah, tidak mungkin berkata kepada kaumnya sembahlah aku. Demikian juga tidak mungkin ada kitab suci dari Allah Azza wa Jalla, ya, yang di situ ada isi untuk memerintahkan umat menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Karena tauhid adalah kebenaran yang paling tinggi derajatnya, keadilan yang paling tinggi derajatnya, maka tidak mungkin ada perintah dari Taurat misalnya, atau Injil misalnya, atau Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah kepada selain Allah. Itu tidak mungkin. Karena syirik kepada Allah adalah kezaliman, perbuatan yang zalim, perbuatan aniaya, perbuatan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa manusia yang punya kelemahan dari segala sisi disekutukan dengan Allah Ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan? Allah Maha Kuat, bagaimana bisa disandingkan atau disejajarkan dengan makhluk-makhluk yang punya kelemahan? Tidak mungkin. Nanti orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, di akhirat kelak akan sadar, ya, mereka sudah berbuat salah. Karena apa? Idnusawwikum bi rabbil alamin, karena kami sudah mensejajarkan kalian wahai Tuhan-Tuhan dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta ini. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Bahkan Nabi Isa alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala supaya mengajak ahlul kitab kepada satu kalimat yang disepakati semua orang, ya. Ta'alau ila kalimatin sawa baini wa bainakum alla na'budu illallah. Kemarilah kepada kalimat yang benar, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang benar. Apa itu? Tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ahlul kitab sudah paham sebenarnya. Dan sejarah pun sudah menyebutkan, ya, ada sekian tokoh agama dari Yahudi atau Nasrani yang Allah beri hidayah untuk mau mengutamakan kebenaran daripada hawa nafsu, ya, sehingga mereka kemudian memeluk agama Islam. Seperti Abdullah bin Salam, seorang tokoh dari Yahudi, atau Adi bin Hatim, atau Irbad bin Sariyah dari orang-orang Nasrani.
dan lain sebagainya. Bahkan sepanjang zaman ya, Allah menghendaki memberi hidayah bagi orang-orang Nasrani atau Yahudi untuk memeluk agama Islam. Hanya saja yang biasanya lebih banyak adalah orang-orang Nasrani. Yang masuk Islam bukan orang sembarangan, tapi tokoh-tokoh ya. Seorang tokoh ya, agama, seorang yang belajar menekuni agama Nasrani kemudian masuk Islam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat persatuan yang sebenarnya menyatukan seluruh agama yang Allah Ta'ala turunkan. Semua nabi, semua rasul membawa kalimat tauhid, yang berbeda hanyalah syara'i saja, ajaran-ajarannya yang memang disesuaikan dengan masa-masa waktu itu ya. Itu perbedaan antara nabi satu dengan nabi yang lain. Tapi mereka semuanya bersatu padu atau mereka semuanya sepakat dalam mendakwahkan tauhid kepada umat-umatnya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah tauhid, lalu orang-orang kemudian langsung marah. Padahal sebelumnya beliau orang yang diterima dengan baik, dikenal sebagai Al-Amin, orang-orang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah, diangkat Allah sebagai nabi dan rasul, mendakwakan tauhid, maka muncullah penolakan-penolakan, permusuhan-permusuhan dan perlawanan-perlawanan dari mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla ya, Allah menciptakan respon orang-orang musyrikin Makkah terhadap dakwah tauhid adalah, apakah orang ini mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan satu saja? Ini aneh. Ini aneh. Makanya mereka disebut orang-orang musyrik. Orang-orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Mereka mengimani Allah tapi juga takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berada dalam kesulitan yang berat ya, keadaan yang sangat genting, mereka semua mengikhlaskan ibadah kepada Allah ya. Tapi begitu mereka selamat, mereka musyrik lagi dan juga musyrik lagi. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi alasan kedua, kenapa kita belajar tauhid? Karena ini adalah intisari dakwah seluruh rasul. Kalau disebut intisari berarti apa? Sesuatu yang paling pokok, sesuatu yang paling penting. Sehingga seharusnya kita memberikan perhatian yang paling besar terhadap poin ini. Takut kalau tauhid dicabut dari hati. Takut seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Takut seseorang tergelincir sehingga kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dalam keyakinannya. Alasan yang ketiga, karena tauhid adalah perintah Allah Azza wa Jalla yang datang pertama kali dalam Al-Quranul Karim. Bila seseorang membuka-buka mushaf, membuka-buka Al-Quranul Karim dari surat pertama dan kemudian selanjutnya, dari ayat yang pertama kemudian surah Al-Baqarah dan selanjutnya, dia akan mendapati bahwa perintah pertama kali yang ada dalam Al-Quran adalah perintah bertauhid. Apa ayatnya? Firman Allah Azza wa Jalla,
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 21. Ada kalimat perintah di sini. Ya ayuhan nas, seruan kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maksud dari u'budu rabbakum wahidu rabbakum. Bertauhidlah kalian kepada Rabb kalian. Mana menyembah Allah, asakanlah Allah dalam ibadah. Bertauhidlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, bertauhidlah kepada Allah dalam ibadah-ibadah yang kalian kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepada selain Allah. Jangan lakukan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini disebutkan sebabnya ya, atau illahnya. Kenapa kita menyembah Allah ya? Supaya orang menjadi faham betul, supaya orang menjadi orang yang memaklumi, mengerti dan sadar memang saya harus menyembah Allah. Karena apa? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, yang sudah menciptakan kalian, yang sudah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Maka zat yang berhak disembah adalah zat yang berkuasa menciptakan. Dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Dari sesuatu yang betul-betul tidak ada kemudian menjadi ada. Atau bisa menghidupkan yang mati sehingga kemudian menjadi makhluk hidup ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi." Terangkanlah kepadaku, wahai orang-orang musyrikin, tentang apa yang kalian sembah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, aruni, tunjukkanlah kepadaku madza khalaqu minal ardi, apa yang sudah diciptakan Tuhan-Tuhan itu di dunia ini. Ada apa tidak? Tidak ada. Maka kalau ada sesuatu disembah di muka bumi ini, tapi dia tidak bisa menciptakan, bahkan diciptakan, maka tidak pantas disembah. Bukan Tuhan yang pantas disembah. Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diadakan perumpamaan bagi kalian, maka simaklah dengan baik. Fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Bahwa orang-orang yang kalian sembah selain Allah ya, Tuhan-Tuhan ini tidak bisa menciptakan walaupun seekor dzubab. Apa dzubab itu? Lalat, tidak bisa. Walaupun seluruh Tuhan ini bersatu padu untuk membuat makhluk kecil yang namanya lalat, yang dia gesit ya, yang punya mata, yang punya kaki dengan detail seperti itu, tidak akan bisa. Jadi ayat-ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala menunjukkan di antaranya adalah zat yang berhak disembah adalah zat yang maha pencipta. Yang menciptakan kita, menciptakan manusia semuanya dan juga menciptakan manusia sebelum kita. Kemudian Allah menyampaikan di ayat selanjutnya tentang apa yang Allah ciptakan ya. Hujan, kemudian buah-buahan, mengeluarkan buah-buahan dan lain sebagainya. Setelah itu datanglah ayat
yang memuat larangan pertama dalam Al-Qur'an. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu Allah satu-satunya zat yang menciptakan. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Di sini ada perintah untuk hanya menyembah Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla yang kemudian diiringi dengan larangan dari berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Sudah tahu Allah yang menciptakan. Sudah tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu, kemudian seseorang menyembah selain Allah bersama Allah ya. Dahulu orang-orang musyrikin punya tambahan dalam talbiyah ketika mereka berhaji ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau talbiyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya tambahan, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki ya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Allah punya sekutu di alam semesta ini? Yang berserikat dengan Allah dalam menciptakan alam ini, yang membantu Allah dalam menciptakan alam ini, yang punya bagian memiliki alam ini? Tentu tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Yang membantu menciptakan Allah, yang menolong Allah, tidak ada ya. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, dan Allah berkuasa mutlak pada semua hal tersebut. Termasuk kepada objek-objek yang dipertuhankan. Buktinya apa ketika ada banjir misalnya, banjir melanda atau gempa bumi, maka yang dipertuhankan itu juga terkena bencana tersebut. Mungkin mati kalau itu manusia yang dipertuhankan, atau hancur kalau itu dari bebatuan, atau mungkin hanyut kalau itu binatang dan lain sebagainya. Ketika datang ketentuan Allah Azza wa Jalla berupa musibah ya, yang disembah-sembah ini tidak bisa menolong sedikit pun, bahkan butuh pertolongan, bahkan butuh untuk diselamatkan, butuh dijaga. Dahulu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di antara tugas yang dia terima atau yang beliau dapatkan dari bapaknya sebelum masuk Islam adalah menjaga supaya Tuhan yang nggak mati. Yaitu apa? Api ya. Menjaga supaya api itu tidak mati, tidak padam. Di sini seorang penganut Majusi mendidik anaknya supaya apa? Berkhidmat kepada Tuhannya. Padahal itu batil. Maka kita ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian rahimakumullah ta'ala, kita sudah tahu bahwa menyembah Allah adalah kebenaran yang paling benar ya. Maka jangan pernah seseorang itu malas untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga orang tua hendaknya mendidik anak supaya apa? Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salah saja mendidik anaknya untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka, maka kita kaum muslimin ya, hendaknya jangan pernah malas untuk beribadah kepada Allah.
Jangan pernah kendor untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang melakukan ibadah yang terbaik. Kita juga sedang beribadah kepada zat yang berhak diibadahi. Dan kita sedang beribadah kepada zat yang maha berterima kasih kepada kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Masih ada hal lain yang menjadi alasan kenapa seseorang harus belajar tauhid, ya. Di antaranya secara ringkas adalah tauhid atau menjadi sebab amalan seorang hamba diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tauhid itu menjadi sebab rasa aman dan rasa tentram, ya. Tauhid itu akan menjadi sebab seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara alasannya yang seharusnya menjadikan kita selalu semangat untuk belajar ilmu tauhid secara khusus dan juga ilmu agama secara umum, ya. Karena kalau ilmu tauhid berhubungan dengan keyakinan, nah kita butuh belajar bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita butuh ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, belajar salat, belajar puasa, belajar zakat dan lain sebagainya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau pun menyampaikan kepada sahabat mulia ini cara berdakwah yang baik. Menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal prioritas dalam berdakwah. Setelah menyampaikan bahwa engkau akan mendatangi ahlul kitab di negeri Yaman, kemudian belum menyampaikan hendaknya yang pertama kali engkau serukan adalah agar an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain agar mereka beribadah kepada Allah. Dengan ini apa? Sejalan, ya. Sejalan dengan dakwah para nabi dan rasul. Mereka semua mengawali dakwah dengan dakwah tauhid. Nabi SAW juga berdakwah tauhid dan juga mengajarkan kepada juru dakwah ini atau utusan beliau ini, Mu'adz bin Jabal, agar memulai dakwah dengan dakwah tauhid, mengajak orang agar bertauhid kepada Allah, mengajak orang agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian disampaikan masalah salat. Kalau mereka sudah melakukannya, maka sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka sholat 5 kali dalam sehari. Kalau mereka sudah mengerjakan, maka sampaikan bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan zakat dari harta-harta mereka. Nah, ini prioritas dalam dakwah. Orang semuanya bertauhid, orang semuanya kemudian mengerjakan ibadah yang paling utama setelah tauhid, yaitu sholat 5 waktu. Ibadah yang sekarang ini sebagian orang kurang memperhatikannya, apalagi sholat subuh. Khawatir anaknya terlambat sekolah sehingga dibangunkan, sementara tidak pernah membangunkan anaknya ketika dia terlambat sholat subuh atau tidak sholat subuh, ya. Dibangunkan, ayo nak bangun, setengah 7, ya. Sudah setengah 7, sebentar lagi masuk sekolah, ya, nanti telat, ya. Sementara orang ini kadang-kadang tidak pernah berpikir tentang sholat subuhnya anak tersebut, padahal sudah balik anaknya, padahal sudah gede anaknya. Maka ini menjadi tugas kita semua, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan, untuk berdakwah dengan lemah lembut, untuk menyampaikan Islam ini dengan baik, agar apa? Kebaikan tersebar di tengah masyarakat dan seseorang pun, ya, mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan. Demikian muhadharah atau ceramah pada siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khair atas kehadiran dan juga perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وتعالى. لا حول ولا قوة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.